Jadi apakah boleh orang yang anak kecil itu mendapatkan sakramen perjamuan kudus? Harus malahan. Harus diberikan. Jadi kalau ada gereja yang tidak memberikan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus setelah anak ini dibaptis, kamu itu sebenarnya berdosa. Iman orang tuanya. Jadi orang yang dibaptis itu karena iman orang tuanya juga dia harus dibaptiskan. Jangan tunggu punya otak. Terus kalau dia mati umur 4 tahun, siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Lalu bagaimana dengan bayi yang nggak punya, yang kering air ketuban mamanya di situlah mati dia, nggak bisa nafas. Ingat, jangan melecehkan Tuhan yang seolah-olah tidak tahu penciptaan. Tidak ada bayi yang dibaptis itu mati, kecuali dia memang dalam kondisi sakit. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat Kristen. Dari pembahasan kali ini, kita akan bisa memahami ajaran Tuhan Yesus yang benar. Pembahasan tersebut mengenai apakah baptis harus menunggu dewasa dan mengerti firman Tuhan? Dan apakah anak kecil diperbolehkan melakukan perjamuan kudus? Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Ya, ini saya ulangin lagi ya. Sama, jadi apa yang dilakukan Kristus itu yang dia lakukan kepada Adam. Tahu nggak? Ketika Allah itu membentuk Adam itu kan dibentuknya dulu tanah kan, dari tanah. Nah makanya kenapa Krisma setelah dibentuknya manusia itu ditiupkan kan? Rasul-rasul itu juga ditiupin oleh Yesus kan? Ditiupkan Roh Kudus kan? Nah ini yang namanya Krisma. Nah setelah itu dikatakan apa? Semua apa yang namanya buah dalam pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya itu. Jadi sebenarnya dari baptisan, krisma, dan ekaristi ini sama seperti pembentukan manusia dari awal. Adam dan Hawa itu dibentuk, disitulah baptisan itu dibikin jadi apa? Ciptaan baru, ya. Lalu setelah itu ditiupkan roh, itulah krisma. Itulah yang dilakukan Allah ketika menciptakan Adam, kan ditiupkan. Nah setelah itu disuruh apa? Disuruh makan. Nah itu, jadi kita sama seperti seorang manusia melahirkan anak. Anaknya itu kan udah ada rohnya kan. Nah setelah dilahirkan apa yang dilakukan? Dikasih makan. Jadi kenapa kalau orang yang anak kecil itu boleh nggak mengambil perjamuan kudus? Harus malahan. Supaya apa? Dia yang sudah hidup dengan roh, dia juga bisa menghidupi roh itu dengan makanan. Nah, karena perjamuan kudus itu adalah darah dan tubuh Kristus. Makanya bentuknya roti ya. Secara logika, secara nalar, itu kan bentuknya roti. Tetapi secara rahasia kerajaan Allah itu adalah benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus. Jadi apakah boleh orang yang anak kecil itu mendapatkan sakramen perjamuan kudus? Harus malahan. Harus diberikan. Jadi kalau ada gereja yang tidak memberikan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus setelah anak ini dibaptis, kamu itu sebenarnya berdosa. Itu adalah hak mereka untuk mendapatkan itu. Gitu. Ya, justru memang pentingnya perjamuan kudus itu. Karena melalui ekaristi, melalui sakramen perjamuan kudus, dosa kita itu dihapuskan melalui kurban itu. Makanya aku bilang, hal-hal yang seperti ini kalian itu juga harus tahu. Hiduplah dalam kehidupan sakramental. Biar kita itu benar-benar paham apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Gitu.
Ini ada si aku kamu. Kalau Edis live semua akun sepi, tapi kok nggak dapat ajaran di situ. Nah, memang di sana rame, tapi kalian itu rame dengan apa? Hal-hal yang tidak berguna. Suka nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kalian suka di sana silakan. Tapi jangan kau pula nanti masuk ke roomku kok nanya sama aku nggak sama dia. Iya kan? Ya. Kalau kau suka Edis TV, kau ngapain follow aku? Kenapa di sini sayang? Ramekanlah di sana. Ya. Ingat, kebanggaan kalian itu tidak membawa kalian kepada keselamatan. Ya, nggak ada gunanya. Justru saya gagal kalau kalian tidak mengerti apa yang diajarkan di sini. Room saya sepi bukan artinya saya gagal. Tapi kalau Kak Nopi ini bisa sakramen baptisan yang benar, bisa ekaristi, bisa krisma yang benar, itu kemenangan saya. Ya, saya tidak perlu bangga dengan room yang rame gitu, karena sebenarnya saya udah pernah lebih rame dari itu. Kok kalau tonton di YouTube ratusan ribu yang nonton ya, ratusan ribu sayang, gue mah udah biasa. Gue nggak pernah sirik untuk hal itu karena saya udah pernah di charge paling atas. Ya, udah biasa. Ya, terus jangan, nggak boleh sombong. Oke ya. Syair berdarat juga cuma 38 orang. Terus kamu ngapain di sini? Jangan suka merendahkan orang. Kau nampak kali setan iblis. Berapa orang Ya. tuh tidak itu tadi ya, cuma sedikit. Halo. Kayak Jangan dibatas. ngobrol dia. Mohon maaf kalau untuk dikenal orang banyak ya. Saya malah pengennya kagak dikenal. Seriusan saya malah pengen ya room saya ini ya Kak Bless ya, malah pengen kalau bisa 13 orang. Tapi 13 Jangan dong. orang itu intens. Saya Iya lebih sih. suka itu. Ya, saya justru ngeri kalau udah rame ya. Saya takut. Soalnya kalau udah rame akun saya hilang. Saya sangat mengasihi akun-akun saya yang sudah hilang banyak sekali. Saya tidak tahu lagi, banyak martir. Nah itu ada yang di bawah. Akun gua martir kalau udah rame. Takut saya. Gitulah kira-kira. Oke, kita belajar lagi ya teman-teman ya. Nah, semoga terjawab ya Kak Lia 88 tadi ya. Jadi anak kecil itu boleh dapat darah dan tubuh Kristus. Ada lagi matanya biru di sini. Alhamdulillah. Halo, Yuli, Halo, Kak. Natar. Akunnya Husnul Khotimah. Silakan, ada yang mau ditanyakan Kak Natar? Ada Kak. Ini gimana? Aku Silakan, belum silakan. ngomong ini. Bisa Pak, kedengeran kok suaranya Pak. Oh iya. Maaf Kak, aku dari Kristen mau tanya dong Kak. Sedikit Boleh, tentang baptisan. Kan beberapa itu ada denominasi Kristen yang bilang baptisan itu hanya dari anak bayi sudah boleh dibaptis. Beberapa juga ada gereja belakangan ini yang bilang baptisan itu hanya untuk orang yang sudah paham dan mengerti ibaratnya apa itu mengikut Yesus. Seperti itu Kak, boleh dikasih pandangannya Kak, makasih. Oke. Justru kalau baptisan itu hanya diberikan kepada orang yang sudah mengenal Kristus, lalu bagaimana dengan orang-orang yang disabilitas? Apakah seolah-olah Tuhan Yesus itu hanya datang untuk orang-orang normal dan orang-orang yang punya otak?
Apakah Yesus itu tidak datang kepada anak kecil? Di mana keadilan Tuhan Yesus? Yang mengajarkan kamu itu seperti itu adalah setan. Kenapa? Karena Yesus itu datang bahkan untuk orang-orang yang lumpuh, untuk orang-orang yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa melihat. Gitu. Justru saya di sini tidak bicara denominasi ya. Saya bicara ajaran apa yang di dalam Alkitab. Ya, di dalam Galatia dikatakan bahwa baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Sunat itu sudah dimulai dari 8 hari. Sekarang saya tanya, apakah ketika keturunan Abraham yang berumur 8 hari itu, contoh anaknya si Ishak 8 hari, emang dia udah mengerti perjanjian Tuhan dengan Abraham? Belum, Kak. Nah, tanyakan ini kepada pendetamu. Apakah Kristus Yesus yang adalah firman datang menjadi manusia? Saya tanya, bayi Yesus ketika disunatkan, apa dia sudah mengerti itu? Karena iman Maria lah, makanya bayi dari sang firman itu dibawa kepada Simeon untuk disunat. Jadi imannya Maria itu membawa Yesus itu untuk disunat. Makanya Yesus umur 8 hari bilang, "Hei Maria, sunatkan aku. Ada nggak? Enggak ada, Kak. Nah, iman orang tuanya. Jadi orang yang dibaptis itu karena iman orang tuanya juga dia harus dibaptiskan. Jangan tunggu punya otak. Terus kalau dia mati umur 4 tahun, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa? Berarti Ini tidak bicara Isa ya, Blue Jill ya. Isa waktu bayi udah ngomong, gak ada. Bayi Yesus itu 8 hari gak ngomong, gila. Ya, itu. Jadi tanyakan, kalau demikian bagaimana dengan orang-orang disabilitas? Di sini memperlihatkan Yesus itu tidak adil terhadap orang-orang yang belum punya kemampuan untuk menangkap firman Tuhan. Makanya abang kalau baca di dalam Alkitab, tahu nggak orang lumpuh yang dibawa teman-temannya itu sampai dibawa dari atap, dimasukkan supaya dia sembuh di antara kerumunan orang-orang yang datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Coba carikan dulu itu, Blas. Ya, karena iman mereka, orang lumpuh ini bisa berjalan. Jadi karena iman orang tuanya, anak kecil itu harus dibaptis. Jangan nunggu dia besar. Iya, kalau dia besar ini masih hidup. Kalau mati, siapa yang tanggung jawab? Kamu mau lapor ke Komnas HAM. Makanya saya bilang, kalian baca Alkitab, kalian hafal Alkitab, tapi kalian tidak mengerti maksud Tuhan. Ini, ya. Jadi anak kecil itu kayak gimana, Kak? Saya tidak bicara denominasi kalian, tapi saya bicara ajaran Kristus. Bahwa baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Jadi bagaimana, Kak, seharusnya orang Kristen itu terhadap anak kecil itu? Iman orang tuanya yang membawa anak itu dibaptis. Jadi jangan dibilang belum ngerti. Ngerti. Makanya diajarkan. Nah, secara perlahan nanti semakin tumbuh, di situ orang tuanya mengajarkan tentang firman Tuhan. Kalau sudah dibaptis, Kak, umur sekian udah bisa makan perjamuan. Ketika bayi itu sudah bisa menelan makanan, dia boleh ikut perjamuan. Itu. Yesus sendiri bilang, janganlah kamu menghalang-halangi anak kecil itu datang kepadaku. Cari ayatnya, bless, lama kali. Udah ketemu kok. Udah Baca. di dalam Markus yang dari atas itu kan? Ya, bacalah. Oke lah, dari 4 ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah dalam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman siapa? Mereka. Bukan iman orang lumpuh kan? Iman mereka. Yang sembuh siapa di situ, Pak Nathan? Orang lumpuh kan? Tapi apakah atas iman orang lumpuh ini? Bukan.
iman mereka. Baca sekali lagi, Kak. Ini baca itu harus cerdas kalian. Baca, Kak. Dari 4 ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Iman temennya, tapi dia ngomongnya sama temennya. Itu juga baptisan. Jadi Yesus ini memang datang bukan hanya untuk orang-orang yang Oke. Kakak coba baca Matius 19 ayat 14. Baik. Ayat 14. Tapi Yesus biar anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Kok bisa-bisanya kau tunggu dia dewasa baru datang kepada Yesus dalam sakramen? Ini jelilah dalam memahami ayat Alkitab. Iman orang lumpuh itu juga ada. Kok kira orang lumpuh itu jalan? Sebentar. Ini ada yang ini ya, kopi hitam ya. Kok kira orang lumpuh itu jalan sendiri ke sana? Sama seperti anak kecil itu. Kalau nggak karena orang tuanya, mungkin nggak dia jalan sendiri ke gereja. Kau pun otakmu ngada-ngada. Udah dibilang iman mereka. Kau masuk Islam aja lah kalau masih komplain. Kacau kau masuk Islam. Udah sana, mualaf langsung. Muak pula aku nengok kau. Ya dia beriman, tapi dia datang nggak? Yesus, tolonglah sembuhkan aku. Kan dia nggak bisa datang. Anak bayi itu nggak bisa datang ke gereja kalau nggak karena mamanya. Terus bayi itu datang yang umur 2 tahun. Pak pendeta baptis lah aku. Nggak ada anak kecil kayak gitu. Mualaf kau sana. Nah ini ada lagi yang bilang si Ina Ulin, mungkin itu kak orang yang baru masuk. Kau simak makanya dia nanya. Kalian di sini jangan bikin emosi ya yang typing ya. Udah lah, ini pendengaran kalian kurang, ini kalian kurang, kalian pakai dengkul kalian lah. Cocok kok mualaf. Sabar kak, enggak lah ini kan gini. Ini memang style saya. Silakan Kak Nata. Lanjut. Kalau makasih Kak, makasih Bunda, manggil Bunda ya. Terus Bunda kalau misalkan nih untuk kasus baca curhat dong Ma. Panggil Mama sekali ini. Kali ini Mama. Oke Ma. Kalau misalkan nih Ma, andai kan contoh kasus saya punya anak mah udah dibaptis dari bayi. Seperti kebetulan memang di ajaran saya demikian. Tapi kemudian apabila di kemudian hari, karena saya berdomisili kebetulan di kota ya, di Jakarta. Nah di sini kebanyakan kan memang ada aliran denominasi gereja yang memandang bahwasanya baptisan itu ketika dia sudah dewasa dan itu harus metode dengan selam. Kalau nggak selam katanya bukan baptisan. Nah kebetulan saya lagi ibadahnya di gereja itu karena beberapa satu hal. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah possible kalau misalkan kemudian kelak anak saya dibaptis ulang dengan cara diselamkan tersebut? Apakah itu bermasalah atau bagaimana kira-kira Mah? Makasih. Commute. Suaranya belum. Oke. Nah ini untuk orang-orang yang selalu bilang gini ya kan, tolong jangan bahas-bahas denom. Yang nanya yang bawa denom. Ya, Mama nggak pernah sayang bawa-bawa denom. Ya, Mama nggak pernah menjelek-jelekan denom orang. Ya, ini penanyanya gesrek. Ya, mudah-mudahan kalian dewasa. Nggak apa-apa Bang Natar, nggak apa-apa ya. Ini ya, tadi dikatakan Kak, kalau menurut si gereja X katanya baptisan itu selam. Memang betul.
baptiso itu artinya selam. Sejak kapan baptiso jadi? Mama sarankan kalian itu googling ya, arti baptiso itu kalian cari. Ya, saya tidak mau membenarkan atau menyalahkan apapun gereja kalian ya, XYZ itu ya. Tapi memang Tuhan Yesus itu nyuruhnya baptis, nyuruhnya selam. Bukan disembur, dikepret, diguyur, diujanin, diapain, bukan. Tapi disuruh diselam. Itu yang benar. Saya bicara Alkitab ya sayang ya. Saya bukan bicara denominasi. Aduh, saya males banget sebenarnya. Nih si Ardo ya. Masa bayi diselam? Masa bayi di dalam perut mamanya nggak ada air ketubannya? Mati dong. Saya tanya kau, mati nggak anak-anak yang dalam perut mamanya itu? Aku pikir aja dulu itu. Kau selam itu matikan. Lalu bagaimana dengan bayi yang nggak punya, yang kering air ketuban mamanya, disitulah mati dia, nggak bisa nafas. Ingat, jangan melecehkan Tuhan yang seolah-olah tidak tahu pencipta. Tidak ada bayi yang dibaptis itu mati, kecuali dia memang dalam kondisi sakit. Ya, karena Tuhan itu tahu. Anak dari bayi aja udah berenang di perut mamanya. Makanya kau ikut dia bini kau. Jangan goblok. Istighfar kau sana. Ini memang kau. Jangan kau memang nggak pernah kau nengok bini kau itu kayak gimana anak bayi dalam perut mamanya ya kan. Makanya kau itu belajar biologi biar gak goblok. Sabar kang. Enggak lah, nggak bisa sabar bunda sayang. Ini itu soalnya yang typing ini pengen banget gue bawa ke rumahnya si Juma Mu'alaf, lu botol banget. Nah, pesen goblok. Lo kok goblok kok pindah agama aja lah. Minimal agnostik atau ateis lah. Udah standar gue tuh. Kau udah sering di roomku tapi masih botol. Kau nggak bergunakan itu ilmu pengetahuan umum ya sebagai dasar kau ngotak. Bukan ngotak. Di roomku kalau kau nggak ngotak, ku suruh kau nyembah kotak. Mau kak? Kak, kedagingan tahan dulu. Ini ngajar. Kau kira ini kedagingan? Gak ada hubungannya dengan daging. Kau kalau juga kau belajar sama guru kau lembut-lembut kayak Sarini, tidur kau semua. Harus tegas. Gitu banget Tar jawabannya. Ya. Istighfar bu. Jadi maaf, itu intinya berarti tadi menurut mama itu kalau baptis berarti harus dengan selam. Ini. Menurut kita Nggak bawa ajaran pribadi saya. Saya bawa ajaran Tuhan Yesus. Menurut Alkitab berarti kan baptisan selam. Dan bagaimana tadi yang kalau misalkan selam Aduh, aku terjemahkan dulu arti baptisan. Ini LAI-nya aja. Kenapa dia nggak diterjemahkan? Giliran YHWH diterjemahkan. Nah, yang Baptisnya anak saya misalkan dibaptis ulang lagi itu bagaimana, Mah? Yang pertama emang udah dibaptis. Karena kebetulan saya dari yang Nggak, saya tanya ajaran waktu itu kecil dia udah dibaptis. udah Islam. bayi udah. Udah di selam. Oh, selam tidak dipercik kalau salah. Ya kalau dia belum dibaptis, belum diselam, jangan kau bilang baptis ulang. Karena pengulangan itu diulang sekali lagi, bentuknya sama. Itu pengulangan. Kalau bentuknya pertama begini, terus kau ulang, itu beda, bukan pengulangan. Kalau ortodok itu berarti diselam ya? Oh, double suara kau merusak kau. Turun dulu. Aku turun dulu. Nih, double kak. Emang dia biang keroknya bukan gua. Ya, ini gua kasih tahu ya. Kalian ini ya. Ngotak bukan ngotak. Kalian bukan yang ngotak gini kan? Kalian ngotak yang ini kan? Oke? Kalau namanya pengulangan, pertama begini. Diulang. Ini pengulangan nggak? Bless. Ya. Kalau pertamanya begini, Kak, diulangin kak. Beda. Jadi jangan bilang
Nggak, dia dibaptis ulang. Pertama belum dibaptis, nggak usah berisik kau. Ajar Kak. Jambak kau, jambak ginjal kau. Mau kau? Aku naik lagi yang tadi, yang banyak nanya tadi. Mana tadi? Nah itu ya. Bunda bukan on fire, Bunda udah lapar. Kak mau nanya ini Kak. Ya silakan Regina Sofia. Oh, cantik kali nama kau, kayak mantan istri Farhad Abbas. Uhuy. Silakan. Aku mau nanya, di Kejadian 28 ayat 9 itu kan yang menikah itu Mahalat sama Esau. Nah, adiknya Nebayot. Sedangkan di Kejadian 36 ayat 3 itu Basmat. Jadi si Basmat sama Mahalat ini apa satu orang yang sama atau beda? Aku baca. Karena di dalam Alkitab itu memang satu orang dengan dua nama. Kayak Abraham juga disebut Abraham. Kayak yang di Goliat juga ada yang dibunuh sama Daud, itu siapa lagi namanya? Itu juga sama. Itu merujuk kepada orang yang sama. Betul. Ada ininya nggak Kak, kayak apa datanya gitu, soalnya kan Adalah, makanya saya bilang yang waktu Daud itu membunuh Goliat, tapi yang dibunuh di kitab yang lain itu ada dengan nama lain, tapi yang dimaksudkan adalah orang yang satu dengan dua nama. Itu udah biasa. Ya, contoh Kefas di dalam Matius 17 itu adalah Petrus, tapi dia disebut Kefas. Hai engkau Kefas, anak Yohanes ya kalau nggak salah, saya lupa. Nah, tunggu coba kau baca dulu Bless. Matius 17 itu ada. Jadi memang seperti itu. Sering seperti itu. Jadi seolah-olah ini dua nama tapi merujuk pada yang sama. Gitu. ya soalnya aku juga gak bingung, dan ada beberapa orang yang nanya ke aku, ini orangnya beda orang apa gimana gitu. Aku juga belum paham banget gitu. Jadi itu merujuk kepada orang yang sama dengan panggilan yang ada dua gitu. Kalau Isa dengan Yesus gimana Bun? Iya, itu orang yang sama, tapi Isanya yang disalib ya, yang bukan diserupakan. Ya, itu sebenarnya perubahan fonem ya Pak ya, fonetik korespondensi ya, yang membuat Yesus jadi Isa ya. Tapi di Arab sana sendiri nggak pernah manggil Isa, yang ada Yas. Gitu, betul itu Kak, memang begitu. Ada lagi yang mau ditanya Kak Regina Sofia, Regina Ivanova? Udah sih kayak itu aja sih. Oke. Tuhan berkati Kak Regina. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.